Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Christina. Sebentar lagi saya akan mereview mobil all new Mazda CX-60 ini. Dan melihat dari mobil ini, sepertinya banyak sekali masyarakat Indonesia yang akan segera memiliki mobil tersebut. Nah, jadi seperti apa untuk review lengkap saya terhadap mobil Mazda CX-60? Ini dia mobilnya. Oke teman-teman, jadi saya akan mereview di bagian depannya. Ini kalau saya lihat ini bagian depannya ini lebih ganteng, lebih gahar ketimbang CX-5, CX-8 dan kawan-kawannya. Untuk saat ini Mazda CX-60 ini memiliki bodi depan atau bumper yang begitu elegan ya. Dan ini tipenya ini tipe Kuro ya teman-teman. Kemudian untuk dari grillnya ini saya lihat warna hitamnya ya bagus banget ini. Ini kalau bisa dilihat ini banyakkan ambil dari warna blacknya, bumper depan, kemudian grillnya, terus peleknya. Dan ini pun Mazda CX-60 ini bisa dibilang berhasil untuk menciptakan dari mobil-mobil yang akan dikeluarkan seperti CX-60 ini teman-teman. Oke, untuk dari lampu ini teman-teman kita bisa lihat untuk lampunya ini sudah full LED. Kalau dilihat dari jauh ini sepertinya banyak pesaing-pesaing atau rival-rivalnya seperti Land Rover atau BMW X3. Dan ini saya bilang ganteng banget untuk dari segi depannya. Nafas dari mobil ini, desain bahasanya tersendiri ini berhasil untuk Mazda menciptakan mobil CX-60 ini. Kemudian untuk di sini terdapat kamera. Nanti kita akan lihat untuk kamera dari mobil ini apakah sudah mensupport dari 360. Dan kemudian untuk emblem Mazdanya ini sudah terlihat lebih lebar, lebih besar ya teman-teman. Kemudian ada dari garis grillnya ini dia tidak sangat ada putusnya ya. Jadi bahasa desain dari grillnya ini dia menciri khas kalau dari jauh itu mobil, oh ini mobil Mazda ini teman-teman. Oke, lanjut nanti kita langsung lihat mesinnya ya. Untuk pembahasan mesinnya dia rumornya ada mild hybridnya. Nah seperti apa mild hybridnya langsung kita lihat. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bahas di mesin dari Mazda CX-60 ini. Nah mesinnya ini gimana ya teman-teman? Aduh, greget banget gitu. Nanti kita merasakan ya untuk mesinnya dari raungan mesinnya itu. Jadi kita lihat di sini mesinnya itu dia ada covernya, jadi dibalut dengan cover yang begitu rapi. Terus ada peredamnya, kemudian ini sudah hidrolik teman-teman. Nah untuk mesin dari Mazda CX-60 ini dia memiliki tenaga sekitar 284 horsepower dan tenaganya itu dari 5.000 sampai 6.000 rpm kisaran ya 450 Nm. Nah kemudian untuk ini teman-teman, jadi kalau kita lihat ini mesinnya ini dia masuk dengan mild hybrid kalau masuk ke Indonesia ya teman-teman. Kalau untuk masuk di pasar luar negeri itu Mazda CX-60 ini bisa dibilang ada yang memakai plug-in hybrid. Nah itu bedanya teman-teman. Kalau jadi masuk di Indonesia itu sudah yang namanya tuh mild hybrid. Kemudian untuk mesinnya dia ini masih menggunakan longitudinal ya. Jadi itu suksesnya dari Mazda saat ini teman-teman untuk menciptakan mesin yang seperti ini. Terus kemudian posisinya agak ke bawah dan
agak mundur sedikit teman-teman. Jadi untuk bonetnya nanti kita lihat ya, ini panjang banget, sekitar ada kurang lebih 1,5 meter lah untuk dari bonetnya sendiri, karena Mazda ini berhasil menciptakan mesin yang dirancang khusus untuk tahun-tahun sekarang. Mungkin kalau untuk tahun-tahun sekarang ini mesin dengan longitudinal dan bonet yang agak panjang ini agak jarang ya teman-teman, dari mobil-mobil yang lainnya, rival-rival yang lainnya seperti Toyota atau yang lainnya. Bahkan Mazda ini pun juga justru di tahun 2024 ini dia berhasil menciptakan mesin yang berbasis mild hybrid. Tapi untuk CC-nya, ini CC-nya begitu luar biasa teman-teman. Jadi CC-nya itu dikatakan 3.300. Apakah nanti ini mesinnya memiliki mesin yang raungannya sangat bagus? Tapi kalau kita coba, apakah mesin ini tetap irit penggunaannya atau malah justru boros? Kemudian untuk dari covernya teman-teman, jadi kita buka covernya seperti ini teman-teman. Oke. Wih, panas nih. Oke. Nah, jadi di sini kemudian oke. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita buka cupnya, ini benar-benar rapi banget. Dari segi mesinnya, dia itu terlihat benar-benar rapi ya untuk pengerjaannya, di mana letak dari mesin yang harusnya dirancang oleh Mazda ya teman-teman. Ini sangat benar-benar dipikirkan banget loh teman-teman untuk Mazda sendiri. Dan kemudian untuk dari torsinya ini, Mazda itu mengklaim 0 sampai 100 km per jam itu mencatat sekitar 3 atau 4 detik teman-teman. Kemudian yang saya suka itu ya memang tadi dari mesinnya teman-teman. Mesinnya sangat rapi. Kalau untuk ini ya teman-teman, saya kasih tahu bonetnya ini loh teman-teman. Ini bonetnya dari sisi sini. Nah ini yang saya bilang, dibilang bonetnya itu teman-teman. Banyak orang-orang yang mengetahui tentang mesin mobil itu, ini panjang banget loh teman-teman. Wheelbase-nya mungkin sekitar 4.756 sampai 5.776 wheelbase ya teman-teman. Dan agak repotnya mungkin untuk mesinnya teman-teman, kalau ada kendala apa-apa untuk di mesin Mazda CX-60 ini, untuk servisannya mungkin harus dibongkar dari dalam kemudian dibawa keluar. Itu mungkin yang agak repot untuk mesin longitudinal dari Mazda CX-60. Oke teman-teman, jadi kita bahas di bagian belakangnya. Nah ini kalau saya lihat dari desain bagian belakang Mazda CX-60 ini terlihat kalem ya untuk dari desain belakangnya. Jadi untuk lampunya juga ya minimalis dan simpel banget untuk lampu dari Mazda CX-60 ini. Kemudian untuk Mazda CX-60 ini juga tersedia emblem CX-60 all-wheel drive. Nah, mobil ini sudah didukung all-wheel drive, sistem all-wheel drive-nya itu penggerak keseluruhan atau penggerak roda 4. Kemudian di sini juga ada defogger, ada kamera parkingnya, kemudian ada emblem e-Sky Active G. Oke, untuk di sini saya mengantongin gini ya, kuncinya. Jadi ini salah satu fitur yang cukup bagus untuk Mazda CX-60. Saya akan membuka pintu ini untuk slide ya teman-teman. Jadi saya praktekkan. Oke, langsung kebuka. Asalkan kita harus mengantongi kuncinya ini dan tidak terlalu jauh dari mobil tersebut. Kemudian di sini juga didukung ada beberapa size dari bagasi. Bagasinya ini kira-kira 400 sampai 500 liter ya teman-teman. Kemudian di sini ada tray-nya. Tray-nya ini bisa disangkutin di sini. Nah, ini teman-teman, itu ya. Oke. Nah, mudah dan praktis. Jadi teman-teman kalau bisa bawa barang-barang yang
tidak terlalu berat seperti file-file atau sejenisnya. Teman-teman bisa taruh di sini. Kemudian untuk dari segi bagasi, kalau mau lebih banyak lagi ruang kapasitasnya, teman tidak usah khawatir. Jadi teman-teman bisa tarik tuas di sini. Kemudian Anda bisa mendapatkan ruang kelegaan dari bagasi. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah berada di baris penumpang, yaitu baris kedua. Kalau saya ini sesuatu yang privilege-nya yang bagus ya teman-teman untuk berada di baris kedua ini teman-teman. Di sini saya duduk terasa nyaman, legroom-nya juga dapat, dan headroom-nya juga ini ya dapat ya teman-teman. Jadi tidak terlalu sempit. Dan tinggi saya 178 cm. Untuk berada dalam posisi duduk di baris kedua ini tidak terlalu berdesakan atau mepet sekalipun. Dan ini kursi pengemudi sudah saya atur sesuai dengan postur tinggi saya teman-teman. Kemudian untuk bahan yang ada di dalam Mazda CX-60 ini sudah didukung ya ini ya bahannya Nappa leather, dan kalau dipegang ini dia soft touch banget, empuk ya. Ini ada alcantaranya teman-teman. Jadi kalau kita duduk berada di sini ini sangat nyaman. Ini empuk banget ya teman-teman untuk tempat duduknya. Dan kalau dilihat dari kualitasnya ini premium banget ya teman-teman. Dari jahitannya ini sangat rapi. Terus kalau teman-teman mau menyimpan file-file bagi para pebisnis, kalian bisa simpan file-file yang ada di sini. Kemudian di sini juga ada armrestnya. Oke, armrestnya ini sangat kokoh, kuat ya teman-teman. Dan ada 2 cup holder yang tersedia di sini teman-teman. Kemudian warnanya juga saya suka banget ini. Ini warnanya coklat ya teman-teman. Coklatnya ini tidak terlalu norak. Dan untuk dari segi Mazda CX-60 ini pemilihan warna joknya untuk interiornya ini senada ya teman-teman. Dari joknya, kemudian dari dashboardnya hingga sampai ke setirnya. Nanti kita lihat teman-teman. Oke, di sini juga didukung ventilasi AC, tapi belum didukung adanya temperatur AC di belakang baris kedua. Kemudian di sini sudah didukung yaitu USB Type-C ya teman-teman. Kemudian konsol ini masih belum bisa digunakan atau belum ada pendukung yang lainnya. Untuk daya rebahnya ya teman-teman, ini bisa nggak rebahin? Oh, hanya bisa direbahkan seperti ini. Nah, oke, hanya mentok seperti ini teman-teman. Oke, sip. Nah, jadi untuk duduk di sini ya teman-teman, ini benar-benar tidak terlalu sempit, tidak terlalu kaku, atau tidak terlalu yang benar-benar sesak. Jadi nyaman, masih bisa didudukin, atau 3 orang sekalipun bisa di sini. Jadi didukung dengan penumpang yang sangat begitu nyaman teman-teman. Di sini juga terdapat ada lampu LED berwarna putih kanan dan kiri. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan bahas di bagian pengemudi ya teman-teman. Nah, untuk berada di posisi pengemudi ini teman-teman, ini begitu masuk ya teman-teman, rasanya itu auranya tuh wah, premium banget, mahal jelas. Jadi untuk materialnya ini tidak diragukan lagi untuk Mazda CX-60. Kemudian
Di sini bahannya itu suede ya, ada aksen bludrunya, warna coklat, senada dengan setirnya, dan ini sangat menarik perhatian ya bagi saya yang mengemudi di bagian kemudi ini, teman-teman, terasa puas banget. Apalagi kalau misalnya di sini itu duduknya sangat nyaman, kemudian untuk dari segi kita untuk melihat dari sisi memandang secara ke depan itu merupakan kesan aura yang sangat bagus untuk Mazda CX-60 ini, teman-teman. Oke, ini saya akan menjelaskan untuk fitur-fiturnya. Jadi untuk fitur-fiturnya di sini ada adaptive cruise control juga tersedia, dan lane keeping assist. Kemudian di sini di sebelah kirinya terdapat pengaturan infotainment yang ada di head unitnya, teman-teman. Di sini terdapat komunikasi untuk mengangkat telepon, untuk mengeraskan volume. Kemudian di bagian kanannya terdapat untuk pengaturan cruise control, adaptive cruise control itu ya, teman-teman, dan lane keeping assist. Oke, untuk AC-nya di sini, AC-nya sudah dual zone ya, teman-teman, dan mobil ini sudah disupport dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk hembusan dari AC-nya ini, ventilasinya juga sudah cukup memadai ya, teman-teman. Kemudian di sini juga ada menu Eco Drive ya, Eco Drive, Sport, dan ada fitur-fitur yang lain nanti kita akan sebutkan juga ya, teman-teman. Dan kita akan bisa merasakan bagaimana laju dari mobil ini dari Mazda CX-60, teman-teman. Kemudian di sini, teman-teman ya, untuk konsolnya dibagi jadi dua, dan ini terlihat tidak begitu dalam ya, teman-teman. Dan ada kesan dari bludrunya, sehingga teman-teman kalau mau menyimpan barang-barang berharga teman-teman untuk di sini sangat puas banget rasanya untuk menaruh di sini, tapi tidak terlalu dalam. Kemudian di sini ada konsol USB Type-C ya, teman-teman, untuk kalian bisa ngecas melalui nirkabel ya, teman-teman. Kemudian di sini juga kalian bisa mengecas HP wireless ya, teman-teman, tinggal ditaruh atau diletakkan di sini. Kemudian di sini juga ada dua cup holder, teman-teman. Kemudian di sini juga ada fitur kamera parking 360 derajat. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan parking brake dan auto hold. Oke, teman-teman, kita langsung saja bagaimana rasa kemudinya ya, teman-teman, untuk biar kita bisa merasakan bagaimana raungan mesin dari Mazda CX-60, apa saja kelebihan dari mobil ini dan kelemahan begitu kita merasakan rasa berkendaranya, teman-teman. Langsung kita cobain aja sekarang, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi sekarang saya akan mencoba dari Mazda CX-60 ini, teman-teman. Untuk rasa dalam berkendaranya ini ya oke. Pokoknya ini mobil yang menjual rasa premiumnya itu ada, rasa elitnya ada. Untuk bantingan setirnya, saya rasa ini, wah, ini enak banget ini mobil. Apalagi kalau dipakai untuk harian ya, teman-teman. Jadi untuk bobot dari mobil Mazda CX-60 ini terkesan sangar, terkesan kuat banget ini mobil. Apalagi kalau dibawa pelan, itu bantingannya begitu terasa cukup empuk, teman-teman, untuk di kelas Mazda CX-60 ini. Kemudian untuk dari setirnya ini terasa seperti
seperti kaku ya teman-teman, agak sedikit keras. Dan kemudian Mazda CX-60 ini teman-teman, yang dirasa untuk berada di dalam kemudi ini terasa begitu luar biasa dalam pembawaannya teman-teman. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk dari penjelasan saya. Di sini ada fitur-fitur untuk dari mode-mode, ada mode sport, baik itu mode normal maupun mode off-road ya teman-teman. Saya di sini pakai mode yang normal saja. Oke, kita akan muter-muter di sini ya teman-teman. Jadi bagaimana rasa berkendaranya ya teman-teman untuk dari Mazda CX-60 ini teman-teman. Jadi untuk saya merasakan dari mobil premium ini, apa saja yang ditawarkan mobil premium ini, yaitu Mazda CX-60. Ada head unit yang terlihat agak besar ya di sini teman-teman. Jadi untuk dari speknya, dari ukurannya ini sepertinya memiliki ukuran 12,3 inci teman-teman. Dan kemudian untuk panel instrumennya di MID-nya ini sangat terasa mewah banget ya teman-teman. Kemudian yang saya rasakan teman-teman untuk dari keberadaan di dalam Mazda CX-60 ini, kabinnya yang begitu kedap suara, sehingga kita mendengar suara-suara yang ada di luar itu agak sedikit minim, bahkan hampir tidak terdengar berisik atau terdengar sangat jelas dari dalam ya teman-teman. Untuk dari rasa kemudinya ini sangat layak untuk dikategorikan atau masuk dalam golongan SUV premium. Oke teman-teman, jadi tadi saya sudah mereview untuk semuanya ya teman-teman, dari interiornya, eksteriornya. Untuk dari Mazda CX-60 ini sangat top banget teman-teman. Apalagi kalau untuk dipakai sehari-hari ini rasanya tidak akan menjadi masalah teman-teman untuk langsung mencoba atau mengambil langsung unit dari Mazda CX-60 ini. Oke teman-teman, untuk kesimpulannya, mobil ini memiliki raungan mesin yang sangat kuat ya. Apalagi dari tampilan depannya ini sudah dirasa cukup. Kalau dilihat dari jauh ini, kesannya mobil ini mobil yang sangat bertenaga, apalagi memiliki cc 3300 dan tenaga yang sangat memumpuni. Kemudian dari segi bantingannya yang tadi saya jelaskan, bantingannya itu terasa cukup empuk untuk di kelasnya, sehingga mobil ini memiliki kestabilan yang sangat baik pada saat menikung, pada saat untuk melancarkan dari aksi mobil ini. Apalagi kita melakukan sesuatu yang dirasa sangat cukup untuk dari rasa berkendara dari Mazda CX-60 ini. Untuk teman-teman yang langsung mau test drive untuk unitnya, tersedia langsung di Mazda Kuta di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 110C, dan saya akan langsung cantumkan alamatnya di deskripsi bawah. Kemudian apabila teman-teman langsung ingin melakukan SPK, kunjungi di Mazda Kuta alamat yang sudah saya sediakan. Untuk reviewnya sekian aja untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan untuk menyaksikan video kami untuk hari ini di review Mazda CX-60. Terima kasih teman-teman untuk menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye!